siang anak-anak semua. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Oke, Ibu senang sekali mendengar kalian semua. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, sebelum mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin berdoa? Oke, Anda silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dalam agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Nah, sebelum mulai juga, Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Tolong bilang hadir. Chantel, Fanny, Olivia, Ciriau, Emily, Pepe, Nini, Abigail, Karen, Adri, Aptana, Hadir. Kimi, Hadir. Logan, Hadir. Jujin, Jeremy, Celine, Elisa, Jolin. Oke, bagus sekali. Oke, supaya semangat dan jiwa nasionalisme kita terus ada, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharap berdiri. Ikuti apa Ibu Syifa ya. Semuanya tarik nafas panjang, tahan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3. Hembuskan. Sekali lagi ya, tarik nafas panjang, hitung sampai 5. Hembuskan. Oke, lebih rileks ya, supaya oksigen masuk ke otak kita, berpikir juga lebih jernih. Oke. Sekarang sebelum belajar, Ibu ingin tanya dulu sama kalian semua. Siapa di sini yang membaca berita hari ini? Oke, Logan? Itu Jonathan Christie menang lomba di badminton di Jerman. Kamu bacain mana? Di Kompas. Oh, oke, bagus sekali. Tentang olahraga ya. Ada lagi yang lain? Olivia? Kemarin tuh saya baca di detik.com, Blackpink baru konser di Jakarta. Betul banget, ada konser Blackpink. Bagus sekali. Di mana nontonnya? Dari detik.com. Detik.com juga. Oke, ada lagi yang lain? Ada berita lain atau informasi lain yang kalian baca baru-baru ini tadi pagi, misalnya perjalanan dari rumah ke sekolah? Oke, Aptana? Ada banjir di Bali. Oke, bacanya di mana? Kan bacanya dari CNN Indonesia. Oke, bagus sekali. Berarti tampak sekali kalian suka membaca ya. Walaupun sambil jalan, oh itu informasi penting. Jadi kita tahu keadaan atau kondisi lingkungan sekitar kita. Apa sih yang sedang terjadi? Bagus sekali. Jadi berita itu informasi di lingkungan sekitar kita, apa yang sedang terjadi, yang terkini, apa dampaknya bagi kehidupan kita dan lain-lain. Oke. Sebelum mulai,
mau coba ingatkan kalian tentang materi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang teks berita ya. Coba. Berita itu biasanya kalian temukan di beberapa media ya. Ada yang berupa video atau bacaan. Tapi kita bisa melihatnya dari surat kabar, TV, radio, internet, sosial media. Ya, itu banyak sekali berita-berita atau informasi. Nah, siapa yang tahu apa definisi dari berita? Oke. Ada yang masih ingat? Oke, Altana? Sebuah teks yang memberitahukan informasi tentang peristiwa. Oke, informasi peristiwa. Bagus sekali. Jadi berita adalah teks. Teks itu bisa dua ya, bisa tulisan, bisa juga audio visual yang bersifat informatif ya, faktual, aktual tentang suatu peristiwa yang disampaikan secara objektif. Dari definisi ini ada 3 kata kunci penting. Apa ya yang dimaksud berita? Ya Karen? Faktual. Faktual. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ya, Andri? Objektif. Objektif. Faktual, objektif. Selin? Faktual. Oke, 3 kata kunci penting, betul sekali. Tadi apa? Faktual, aktual, dan objektif. Faktual itu apa? Fakta. Benar-benar kejadian, benar-benar memang terjadi. Jadi bukan imajinasi atau khayalan aja. Aktual, baru saja terjadi, terkini, terbaru. Gitu. Objektif itu berarti bukan hanya pendapat orang, tapi memang kejadiannya begitu. Gitu. Jadi real apa adanya, itu namanya berita. Faktual, aktual, dan objektif. Bagus sekali. Lalu ada yang tahu fungsi dari teks berita itu apa aja? Kalau kita baca berita tuh kita akan mendapat apa aja sih? Oke, Luis? Informasi tertulis. Informasi, betul. Karena definisinya aja sudah teks berupa informasi. Apalagi? Betul sekali. Tadi ya, informasi terkini. Ada lagi? Olivia? Bisa menghibur. Menghibur, betul sekali. Kita kan ingin tahu, ingin baca terus karena itu menghibur kita, memberi hiburan. Oke, ada lagi yang lain? Menambah apa ya? Pengetahuan. Apalagi selain itu? Apa? Menambah wawasan. Betul sekali, wawasan, pengetahuan. Oke, jadi fungsi teks berita itu ada 3. Informasinya kita dapat. Oh, ada berita, ada konser ini ya, di mana, kapan? Terus wawasan kita juga ada. Oh, itu budaya dari negara lain loh. Ternyata bisa loh kita tonton di negara kita sendiri, nggak harus datang ke negaranya, ya kan? Terus memberi pendidikan dan memberi hiburan, itu penting sekali. Jadi mengapa kita tertarik dengan berita? Karena mempunyai 3 fungsi ini. Ya, oke. Lanjut. Masih ingatkah kalian tentang struktur berita? Ada 4. Oke. Yang paling atas ini apa ya? Coba, Luis? Judul. Oh, betul sekali. Judulnya, iya dong. Kalau baca apa-apa, nggak menarik. Itu karena kita merasa judulnya kurang menarik. Oke, lanjut baca. Itu karena kita merasa judulnya oke. Setelah judul, apalagi yang ada di kedua? Setelah judul. Ayo, Selin? Berita. Betul sekali. Kepala berita. Habis judul, kepalanya. Berikutnya, ya Atana? Tubuh berita. Tubuh berita. Tadi Adri kayaknya itu angkat tangan. Terakhir apa Adri? Ekor berita. Bagus sekali, ya bagus sekali, kalian masih ingat ya tentang materi sebelumnya. Jadi berita itu sama seperti kerangka tubuh kita. Ada kepala, ada tubuh, ada bawahnya, bisa kaki atau ekor. Sementara judulnya itu adalah wajah kita atau nama kita. Nah, membuat orang lain, oh kita ingat nih nama dia siapa, wajahnya seperti apa karena judulnya. Oke. Berikutnya ada kotak-kotak kosong di bawah ini. Coba kita lihat nomor 1. Merupakan bagian yang paling pertama dibaca. Coba dari struktur tadi itu, apakah judul, apakah kepala, apakah tubuh atau ekor? Luis? Judul. Bagus, tadi Luis yang jawab judul, betul sekali. Judul adalah pertama kita baca, pertama hal yang membuat kita tertarik untuk terus membaca. Ya, jadi seperti sifat kita, oh mau kenal dia nih karena sifat pertamanya dia ramah, baik, itu judul. Sama. Berikutnya nomor 2. Paragraf pembuka yang berisi inti dari berita biasanya bisa menjawab 5W 1H. Coba, apa? Olivia? Kepala. Coba kita lihat. Betul sekali, kepala berita sama seperti otak kita. Isinya itu banyak sekali ya. Banyak hal yang inti dari diri kita ada di kepala kita, otak kita. Betul sekali. Ketiga, penjelasan, kronologinya dijelaskan, asal mulanya seperti apa, lalu bagaimana narasumber
kalimatnya dan lain-lain itu ada di apa? Ada yang tahu nomor 3? Ya Adri, Tubuh berita. coba kita lihat. Betul sekali, tubuh berita. Dan yang terakhir masih ingat ya, yaitu bagian akhir berita bisa berupa kesimpulan adalah Ekor ekor berita. berita. Bagus sekali. Ini namanya struktur kerangkanya berita, harus ada ini. Nggak tiba-tiba tubuh aja, atau nggak tiba-tiba berita cuma judul aja, bukan berita kalau cuma judul aja, atau tiba-tiba cuma kepalanya aja. Butuh judul dong untuk tahu ini berita tentang apa. Jadi harus memiliki 4 struktur ini. Berikutnya, dalam sebuah berita tentu saja ada unsurnya. Ini sepertinya kalian sudah sangat familiar ya. Apa aja itu unsurnya? Apa? 5W1H. Betul sekali. 5W1H atau ada sebutan lain. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Apa? Adik Simba. Adik Simba. A-nya apa ya? Apa? Apa? Bagus. Adik Simba. A-nya apa? Terus siapa? Terus Mengapa? mengapa? Banyak apa? Bagaimana? Bagaimana. Tapi perlu juga ditambahkan kapan dan mengapa tadi ya. Oke. Ini unsur minimal harus ada. Lebih boleh, yang mana which boleh. Tapi ini yang minimal harus ada dalam berita lengkap. Disebut berita kalau harus ada 5W1H. Harus ya. Lanjut. Berikutnya, kita udah pernah belajar minggu lalu, ada struktur, ada unsur. Satu lagi apa yang harus ada di berita, ya kan? Apa Dana? Ciri kebahasaan. Betul sekali. Ciri atau unsur kebahasaan. Oke, Ibu ingetin sedikit ya. Pertama, bahasa itu atau berita itu bahasanya harus standar atau baku. Tidak boleh bahasa gaul. Itu bukan berita. Ada lagi namanya nanti artikel atau tulisan opini. Kalau berita bahasanya harus resmi, standar, baku atau resmi. Contohnya, Ibu ada satu kalimat nih. Coba dibaca Adri. Ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. Oke. Ini adalah kalimat yang awalnya kapital, akhirnya titik. Tapi ada kata baku yang digunakan kalimat ini, berarti dia bukan kalimat baku. Coba ada 3, temukan apa aja. Logan? Mengantri sebelumnya. Coba Ibu Syifa pengen underline dulu. Mengantri, apa lagi? Louis? Atlet. Oke, ada 3 tadi ya. Adri? Lobby. Kenapa kalian sebut ini tidak baku? Kenapa? Mengantri ada bentuk lain kah? Apa ini kan berarti kan tidak baku ya? Apa bentuk lain dari mengantri? Jadi mengantre, betul. Tapi orang Indonesia suka bilang antri dong, gitu ya, bukan antre dong. Karena memang bahasa percakapan berbeda dengan bahasa tulisan. Ini harusnya ya. Terus apa lagi? Nih tadi di garis bawahi lobby. Kenapa salah? Kan memang ada ya lobby. Kenapa ya salah? Ada yang lihat ya? Harusnya pakai I, bukan I. Betul sekali. Berarti ini keejaannya, penulisannya lobby. Karena bahasa Indonesia ini serapan dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Lobby. Terakhir atlet. Tadi siapa yang jawab atlet itu salah? Louis. Kenapa Louis bilang itu salah? Harusnya pakai I. Betul sekali. Atlet ini kata baku. Dari mana sih kita tahu dari kata baku itu dari mana? Kalian bisa cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang bentuknya fisik di perpustakaan kita atau di online, KBBI online. Oke. Jadi yang betul adalah ini ya tulisannya ya, mengantre, lobby, atlet. Itu satu syarat, yaitu menggunakan kalimat baku. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Contohnya, coba ini ada kalimat seperti ini. Coba sharing baca. Saya akan pergi dalam tes berdasarkan data ini. Oke. Yang berikutnya, coba Kimi baca. Kegiatan berkata bahwa ia akan pergi. Ini 2 kalimat sama ya, tapi berbeda. Yang satu kalimat langsung, yang satu kalimat tidak langsung. Yang mana kalimat langsung? Adik? Pertama, Ya, kenapa begitu? karena ada tulis titiknya. Tuh di sini kata Diana ada petik tanda. Petik itu penanda kalimat langsung. Sementara kalau ada kata Diana berkata, ini orang lain kan yang ngomong. Diana berkata bahwa kemarin dia ke sekolah. Itu kan orang yang ngomong, bukan Diana. Tapi kalau ini kan saya akan pergi ke kampus besok, itu Diana sendiri yang ngomong, berarti secara langsung direct ya. Oke, itu penggunaan kalimat langsung. Berikutnya, ciri kebahasaan yang penting juga adalah adanya penanda keterangan waktu
waktu dan tempat. Sebagai jawaban dari unsur where, di mana dan kapan, ya when. Contohnya, di sini mana yang keterangan waktunya? Ya, Akana? Pada hari Minggu. Oke, betul sekali. Ini waktu ya, jelas ya. Pada, ada kata pada siang hari, pada malam hari, pada waktu itu berarti penanda waktu. Lalu kemudian tempat, penandanya apa ya kalau tempat? Ya, di bawah. oh betul sekali. Di, ke, dari, itu tempat. Saya di kelas, saya dari kelas, saya mau ke kelas. Itu penanda tempat. Jadi penting sekali adanya ini. Oke, berikutnya terakhir adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung. Kata hubung ada banyak sekali ya. Kata hubung itu sebenarnya untuk menghubungkan dua kalimat. Ada kalimat A, kalimat B dijadiin satu deh biar lebih efektif, nggak panjangan gitu. Jadi contohnya nih, coba dibaca oleh Akana. Kelihatan apa sih? Oke. Pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung menyampaikan kepada para siswa terkait sosialisasi. Oke, di situ ada konjungsi kata Kemudian, betul. Kemudian yang artinya konjungsi temporal, waktu. Kemudian setelah itu selanjutnya itu kata-kata konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat dua. Ini sebenarnya kan ada dua kalimat nih. Pelaku datang ke sekolahan satu. Pelaku menyampaikan kepada para siswa terkait sosialisasi satu. Tapi kan jadi nggak enak dibaca. Dipakailah konjungsi menjadi mereka terhubung. Gitu. Sampai sini ngerti? Unsur kebahasaan ada 4 minimal ya. Pertama apa? Bahasa baku. Kedua, kalimat langsung, kalimatnya langsung. Ketiga, keterangan waktu dan tempat. Terakhir, konjungsi. Oke, lebih mudah dipahami ya. Nanti bisa kita temukan sama-sama. Oke. Oh ya, sebelumnya Ibu hapus dulu. Jangan sampai kalian berpikir semua informasi yang ada di internet, di sosial media itu berita. Ada juga yang namanya artikel atau opini, pendapat saya. Itu berbeda ya. Kalau berita itu resmi, jelas 5W1 hanya. Kalau artikel itu pendapat orang, riset orang, penelitian orang. Gitu. Jadi sangat berbeda. Ini perbedaannya supaya kalian jadi, oh yang saya sedang baca ini berita loh, oh yang saya sedang baca ini artikel. Bukannya artikel atau berita lebih baik satu sama lain, tapi memang berbeda gitu. Nah, kalau berita tujuannya yang pasti menyampaikan informasi fakta aktual. Sementara artikel itu kejadiannya udah lama, tapi bisa ditulis ulang, dikasih pendapat lain gitu. Berikutnya isi utamanya harus ada strukturnya tadi, ada unsurnya dan ada ciri kebahasaannya. Sementara artikel yang paling penting tuh pendapatnya diterima. Jadi intinya tuh ingin mempengaruhi. Ayo dong kita ikutan program ini. Itu belum tentu berita, bisa jadi itu artikel. Lalu sumbernya biasanya wawancara orang-orang penting, orang-orang terkait, data dan peristiwanya nyata. Sementara artikel itu kebutuhan siapa yang nulis. Saya pengen tahu deh tentang hal ini, jadi dia cari tahu, meneliti. Gaya bahasanya biasanya netral. Sementara artikel itu subjektif dengan kata-kata seperti saya merasa kita seharusnya, sebaiknya kalian, itu jadi kayak ada mengajaknya gitu loh. Kayak ada mengajaknya gitu. Nah strukturnya tadi ya, harus ada judul, ada apa lagi? Kepala, tubuh, ekor. Sementara artikel bebas, tapi biasanya judulnya menarik sekali. Gitu. Supaya apa? Supaya dibaca, supaya disetujui pembaca. Gitu. Nah contohnya nih gampang banget. Sama-sama topiknya tentang lomba debat. Topiknya berita SMA 1 Jakarta Utara Lomba Debat Nasional 2025. Isinya cuma tentang 5W1 hanya tentang lomba debat di SMA 1. Sementara artikel mengapa debat bisa melatih keberanian membaca. Tapi mungkin apa yang diwawancara sama-sama anak SMA 1, tapi berbedanya kelihatannya. Yang satu tuh ingin mempengaruhi, ingin ngajak-ngajak, ingin supaya setuju dengan penulis. Nah, sementara yang satunya lagi itu cuma ngasih tahu, cuma memberikan informasi, tapi tetap harus valid, harus resmi, harus jelas gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang berita dan artikel? Tidak ada. Betul? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau begitu, sekarang kita mulai analisis berita.
Dari 3 hal tadi, strukturnya, unsurnya, dan ciri kebahasaannya. Pertama adalah berita yang tertulis, yang kelihatan paragrafnya, jadi tulisan gitu. Ibu akan bagikan kalian latihan. Ini berkelompok aja ya, kalian boleh berdiskusi. Oke, bisa bagikan Kimi? Bagikan ke setiap kelompok. Jadi kalian baca, lalu kalian diskusikan strukturnya dari berita itu apa aja, lalu ciri kebahasaannya dan 5W1H. Oke? Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca. Misalnya kurang boleh bilang ya, ibu kurang tambahkan aja waktunya gitu. Oke, ayo silakan berdiskusi. Baca dulu sama-sama. Tentukan strukturnya dari yang tadi tuh, ada kepala, ada ekor. Oke. Oke, baca. Sekarang kita baca teknologi. Jika ada kata sulit boleh tanya. Kalau ada kata sulit boleh tanya, tidak tahu artinya boleh tanya loh. Semua mengerti ya kata-katanya, jadi sulit ya. Oke. Menunjang itu artinya mensupport, mendukung. Ibu butuh waktu lagi dong, Bu. Oke, boleh. Karena ibu cuma ngasihnya cuma 3 menit kurang ya. Silakan. Kalau ada kata sulit boleh tanya ya. Tadi teman kalian menunjang artinya mensupport, mendukung, membantu. Oke, anak-anak jika kalian sudah selesai strukturnya boleh cari 5W1H-nya di garis bawahi aja. Terus kalian tandain ya, what, who, siapa yang mana, garis bawahi aja. Oke, sambil
sambil baca kan jadi ketemu, oh ini menjawab what nih, ini menjawab where gitu. Sambil digaris bawahi, ayo 5W 1H nya digaris bawahi, terus kasih tanda yang mana what, when, how, waktu tambahan ya, sambil menemukan unsurnya semua, kasih waktu lagi. Boleh digaris bawahi, boleh kasih spidol. Sudah ketemu 5W1H nya? Bisa ada di tubuh, bisa ada di kepala loh. 5W1H atau di ekor. Coba baca baik-baik. Kalau sudah selesai unsur, boleh cari ciri kebahasaan. Ya, kalau ketemunya cuma satu is oke, tapi sebaiknya tadi 4 ya. Kalau sudah ketemu 5W1H, cari ciri kebahasaan. Tulis ya buktinya di kalimat berapa, coba itu jadi halaman kedua. 3, itu sih
kita suruhnya 3 aja, tapi kalau punya lebih dari itu boleh. Boleh 3, boleh 4, ketemu 3 aja udah bagus. Jadi bahasannya silakan. Jadi kata bangku itu kata serapan, tapi sudah diterima di bahasa Indonesia ya. Buku itu bangku sama. Sudah? 1 menit lagi ya kita bahas jawabannya. Siap Bu. Kita kasih timer deh 2 menit deh. Bonus. Harus menyelesaikan Nah, Kita baca yuk. yang A-nya cukup digaris, yang B-nya ditulis. Ketemu tinggal 1 menit lagi ya untuk ciri kebahasaan. Itu kolomnya cuma 3, tapi kalau kalian bisa ketemu 4 bagus sekali. Tinggal tulis aja bukti teksnya di 50 detik lagi kita bahas sama-sama jawabannya. Kamu bisa? Kamu bisa? Sudah selesai? Oke, tunggu teman-teman dulu, tenang. Oke, sudah selesai semua? Ketemu semua? Oke, kita bahas sama-sama ya. Pertama dari ininya dulu, strukturnya. Ibu udah kasih udah nih, ada kotak-kotak yang digarisin ini. Cakap teknologi tingkatkan prestasi anak di era digital. Apa dia? Apakah dia kepala? Apakah dia ekor? Ya, betul sekali, itu pasti ya judulnya. Oke. Nah, paragraf pertama setelah judul adalah bagus sekali. Kepala. Kepala itu ingat nggak isinya ada apa aja sih di dalam kepala itu? Menjawab apa aja ya, Luis? Kepala menjawab apa saja? Di dalam kepala itu ada apa saja? Ayo. Betul, pengenalan, betul kan? 5W1H. Betul, dia harus menjawab ini. Kalaupun tidak lengkap sampai 1H, paling nggak dia paling lengkap mewakili semuanya. Jadi cukup baca ini kita udah tahu nih, oh ini. Tapi terus lebih lengkapnya harus baca sampai bawah kan. Nah, setelah ada kepala ada apa tadi Luis? Betul sekali, tubuhnya. Tubuh ini isinya apa? Rinciannya, ringkasannya, kronologinya, gitu. Dan di dalamnya biasanya juga ada apa ya, informasi-informasi menambahkan dari kepala kita. Terakhir tentu saja apa namanya? Suaranya sih?
menyimpulkan kesimpulannya jadi ya. Coba dari bacaan ini ada kata sulit nggak? Nggak ada. Dan tahu ya? Tentang apa sih ini? Tentang apa? Topiknya tentang apa? Teknologi. Betul, tentang teknologi. Cakap teknologi itu maksudnya sering memakainya, tapi juga harus bijak, bukan cuma buat scroll-scroll, main game, tapi tahu kapan penggunaannya, berapa lama bisa digunakan. Itu butuh pelatihan. Jadi waktu kita pandemi itu kan kita benar-benar sangat ketergantungan dengan teknologi, terutama screen itu. Jadi screen time kita itu benar-benar kita tergantung sekali dengan itu. Tapi sampai anak-anak takutnya kebablasan. Jadinya tidak lagi cakap teknologi. Jadi harus ada batasan-batasan. Nah itu Siberkreasi itu adalah nama lembaga yang ingin membuat seminar untuk anak-anak di mana? Di era digital. Ya di era digital di daerah mana? Yogyakarta. Betul. Jadi dia ingin satu wilayah. Oke. Sekarang kita sudah strukturnya, kita jawab 5W 1H-nya ya. Terus dulu. Oke, what-nya apa nih? Tentang apa? Kalian sudah garis bawahi kan? Apa? Siapa yang tahu? Ya, lagi ya? Siberkreasi menggelar webinar literasi digital untuk meningkatkan prestasi anak di era digital. Betul sekali. Itu kalian temukan di bagian apa? Tubuh, kepala, ekor? Betul. Siberkreasi itu adalah menjawab untuk pertanyaan apa? Siberkreasi menggelar webinar sampai digital. Sekarang siapa? Apa kini? Diselenggarakan oleh Siberkreasi, ya sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Oke. Lalu kapannya? Coba kalian samakan ya. When-nya itu Kamis, betul? Jawaban kalian. Where-nya itu di Jogja, betul? Mengapanya? Untuk meningkatkan, betul? Iya, betul. Oke, dan terakhir bagaimananya melalui webinar ini. Ada nggak jawaban yang berbeda? Sudah digarisbawahi? Sudah, sudah. Oke, bagus. Sekarang ciri kebahasaannya Ibu Syifa di situ cuma kasih 3 ini ya. Iya. Oke, kita nggak apa-apa bahas semua. Kalimat langsungnya, ingat tandanya adalah ada tanda Tanda kutip. petik. Tanda petik kalian sama nggak kayak Ibu? Pandemi membuka kesempatan. Kami cuma satu kan kalimat langsungnya di situ. Garis bawahi sudah? Sudah. Oke. Konjungsi kausalitas. Jadi ada sebab akibat. Ada kalimat apa yang kalian temukan? Disebabkan Betul. Hal itu disebabkan keterangan waktu dan tempat. Gampang sekali itu ada di kepala berita. Ya Logan? Di seluruh DIY pada Kamis 11/11. Betul. Dan bahasa baku. Ada apa aja Abdana? Digital. Bagus. Era. Bagus. Tadi Gadget. bagus. Internet. Gadget atau gawai digital, infrastruktur, tapi banyak sekali tadi yang Abdana temukan ya. Ini salah satunya saja. Oke. Berikutnya, setelah kita menganalisis teks yang berupa tulisan, kita akan menganalisis teks yang berupa audio visual. Kita sama-sama akan menonton, perhatikan dan simak baik-baik, sama kayak tadi. Kita hanya akan unsur 5W1H dan ciri kebahasaannya. Catat kalau ada hal penting, oke? Catat ya, berkelompok. Kita dengarkan sama-sama. Lingkungan sosial di Kabupaten Kepangyang, Bengkulu memilih mundur sebagai penerima bansos karena mereka tidak menerima rumah tempat tinggal mereka dipasangi stiker keluarga miskin sebagai tanda penerima bansos. Guna kepentingan penyaluran penerima bantuan sosial tepat sasaran, Dinas Sosial Kabupaten Kepangyang Bengkulu melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi rumah-rumah warga. Dalam verifikasi, sesuai data yang tercantum di Dinas Sosial, seluruh warga penerima bantuan rumah mereka akan dipasang stiker bertuliskan keluarga miskin penerima bansos sebagai tanda bahwa keluarga tersebut merupakan warga kurang mampu dan penerima bansos. Menariknya saat tim Dinas Sosial yang didampingi pihak kecamatan, desa, dan kelurahan melakukan verifikasi, justru mendapati beberapa keluarga yang terdaftar sebagai penerima bansos tidak cocok dalam kriteria penerima bansos lantaran kondisi ekonomi yang mapan dan tampak memiliki kendaraan roda 2 dan 4. Di hadapan petugas verifikasi, warga tersebut menyatakan mengundurkan diri sebagai penerima bansos karena tidak ingin rumah tempat tinggalnya dipasang stiker bertuliskan keluarga miskin.
dalam kalau Ya sebenarnya itu bisa kita lihat secara langsung, secara kasat mata. Setelah kita datangi, mungkin mereka tersentuh hatinya, tidak ada sabar, langsung mengundurkan diri. Bahkan yang katakanlah ada yang seperti yang lainnya juga mampu dan memang tidak layak sama sekali, tapi mereka juga tetap mengundurkan diri secara sukarela kata. Sementara itu, beberapa warga memilih mengundurkan diri dari penerima bansos karena menilai ekonomi keluarga mereka telah mapan dan menganggap masih banyak warga kurang mampu yang lebih pantas mendapatkan bansos. Sekarang ibu mundur, kenapa Bu? Karena saya rasa lebih banyak yang membutuhkan daripada saya, yang agak di bawah ekonomi di bawah saya. Bukan berarti saya mampu apa langkah ini, tapi masih banyak yang layak daripada saya ini. Data Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang menyebutkan sebanyak 500 keluarga dari 21.000 lebih penerima bansos telah menyatakan mengundurkan diri. Jumlah ini diprediksi masih akan bertambah mengingat petugas masih melakukan proses verifikasi. Dari Kepahyang Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Oke, menarik ya. Coba kalau rumah kalian dikasih stiker begitu, gimana? Ada pro dan kontra kan tentunya. Ada rasa nggak mau tapi butuh gitu. Ya itulah kondisi sosial masyarakat kita sekarang. Karena waktu ini lumayan panjang tadi videonya, kalian sudah menyimak dengan baik kan? Coba kita akan bahas 5W1H dulu. Apa topiknya? Ada yang bisa? Logan mau katakan. Logan. Warga di mereka menolak meminta pemasangan stiker keluarga miskinnya di rumahnya dan tidak mau bantuan sosial. Betul, warga menolak ditempeli stiker. Sebenarnya mau bantuan sosial tapi menolak ditempeli stiker ya. Betul, yang lain gimana? Kelompok lain sama? Oke. Sekarang unsur siapa? Ayo, jangan kelompok Logan lagi dong. Kelompok lain. Adrin, Kimi, ayo Lydia. Siapa? Penerima bansos di Kabupaten Kepahyang. Betul sekali. Penerima bansosnya yang ada di list daftar nama itu adalah WU-nya, siapanya. Lalu ada juga dinas sosial sebagai petugas yang datang ke rumah. Ya, jadi ada 2 WU-nya. Sekarang when, kapan? Oke. Saat dilakukan verifikasi oleh pekerja. Bagus sekali. Waktu diverifikasinya itu ketika petugas datang, dinas sosial datang. Waktu di berita tadi tidak dikasih tahu tanggalnya ya, tapi waktu petugas datang hal itu terjadi, ditolak sama pemilik rumah. Where? Di mana? Adri? Ya, itu di kabupaten, betul, Bengkulu. Why? Mengapa mereka menolak? Atana? Mereka merasa ada masih banyak warga yang membutuhkan bantuan daripadanya. Ya, bilangnya karena masih banyak yang lebih miskin. Itu karena apa? Apakah betul karena itu? Jadi banyak, saya sih sudah mampu, jadi coba kasih ke yang lain aja, bilangnya begitu ya. Nah, terakhir how? Bagaimana? Betul. Caranya, how-nya, petugas datang langsung. Jadi selama ini list bansos itu cuma kata ketua RT, kata petugas-petugas saya. Tapi kan kita butuh realnya, disurvei ke rumah-rumah. Bener nggak sih tidak mampu? Bener nggak sih miskin? Pas datang, oh bahkan penerima bansos ya, saya kasih stiker ya. Stop, jangan. Berarti ada pro kontra di situ. Oke, itu unsur 5W1H. Berikutnya ciri kebahasaan. Sempet dengar kan tadi? Coba. Semoga kita bisa ketemu nih. Coba bahasa baku apa? Ibu Syifa ada sedikit tulis di sini. Kata apa yang kalian temukan tadi? Paling yang udah di situ sih Bu. Betul. Tadi artinya bansos itu apa sih? Bansos ya. Terus verifikasi artinya? Betul, mengecek ulang. Sebenarnya dia kalimat dari bahasa Inggris kan artinya apa bahasa Inggrisnya? Nah, karena ism di bahasa Inggris jadi isasi atau asi, organisasi, organization, verification jadi verifikasi. Lalu ada kata apa lagi? Stiker. Stiker itu kan bahasa Indonesia tempelan.
Jadi awalnya apa sih pakai C ya, stiker. Tapi tadi di judulnya aja udah angka. Itu karena sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, stiker. Itu berarti penggunaan bahasa bakunya sudah ada. Gitu. Jadi pembaca berita tidak ngomong verification, tapi verifikasi menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Terus kalimat langsung. Ingat nggak tadi ada kata apa aja kalimat langsungnya? Itu tadi ada petugasnya, ada ibu-ibu ngomong. Coba yang kalian ingat aja coba. Olivia. Ini ada petugasnya dengan kayak oh sekarang ibu yang dulu ya, ibunya dan dia kayaknya masih yang di perlu dari aku. Ya betul sekali. Jadi ada wawancara di situ, ada tanya jawab. Sehingga, oh betul, sekarang ibu mundur. Kenapa? Jawab. Karena saya rasa banyak yang lebih miskin. Gitu. Ya. Berikutnya ciri kebahasaan konjungsi, kausalitas atau sebab akibat. Biasanya kausalitas dengan kata konjungsi apa? Karena banyak loh ibu dengar tadi kata karena. Kalian ibu juga nggak ketemu karena. Salah satunya apa coba? Ada yang mencatat? Karena mereka tidak menerima rumah. Ya karena mereka tidak mau menerima rumah. Karena nggak dikasih rumah, jadi saya tidak perlu stiker. Ada lagi Karen? Karena apa lagi yang Karen catat? Karena Ya bisa. ada kata rana lagi? Ya? Karena saya rasa lebih baik yang membutuhkan daripada saya. Ya, banyak kata karena, jadi memberi alasan. Jangan saya tidak usah ditempel stiker karena memberi alasan kan, gitu. Dan terakhir, ciri kebahasaan terakhir adalah keterangan waktu dan tempat. Gampang banget. Tempat di dan pada. Ingat nggak? Di Kabupaten Kepastian tempat pada. pada Ya. saat tugas dinas datang. Ya, betul sekali ketika dinsos datang. Nah, ternyata tahu nggak sih sejauh ini kita sudah 2 teks kalian analisis, teks tertulis dan teks audiovisual. Keren banget, ketemu kan? Ternyata 2 itu adalah berita karena mencakup semua ini. Ada strukturnya, ada unsurnya, ada ciri kebahasaannya. Berikutnya, coba cek di kertas kalian, masih ada 1 latihan lagi, yaitu latihan berkelompok. Kita akan tugas kelompok. Jadi, ibu ingin kalian pakai HP atau laptop. Coba bagikan handphone dan laptopnya. Silakan dibagikan. Nah, terus kita akan berbagi topik. Ya, coba bagikan dulu handphonenya. Ya, Boleh pakai laptop? boleh. Sudah? Laptopnya sudah? Handphonenya sudah? Oke. Kita akan mengundi topik. Oke, mengundi topik. Topik-topiknya yang benar-benar terjadi faktual tentang sosial kemanusiaan, lingkungan hidup, teknologi, olahraga, ekonomi, kreatif. Tugas kalian cari berita, boleh tertulis, boleh video kayak tadi. Lalu sama seperti tadi juga cari 5W1H-nya, lalu ciri kebahasaannya sudah ada ya di latihan kalian, di kertas kalian, jadi kalian tinggal tulis. Nah, untuk berbagi kelompok ini kita mau pakai spinner atau langsung saja? Saya suka ini Bu, boleh. Boleh lihat tadi nggak topiknya Bu? Kenapa? Oh boleh lihat sebentar. Sebentar. Topiknya ini Kalian mau pengalaman? ada sosial kemanusiaan, lingkungan hidup, teknologi, olahraga, ekonomi, kreatif. Ingat, kalau berita tertulis cari di sumber terpercaya. Kalau berita audiovisual juga sama. Kalian boleh salah satunya, boleh video, boleh tertulis. Kita boleh yang olahraga nggak Bu? Boleh. Berarti kelompok Atana, kelompok olahraga ya. Ibu tulis di sini, oke? Kelompok Atana maunya topik olahraga. Oke. Kita udah boleh mulai nggak Bu? Boleh dong. Kalian boleh searching. Oh ya, jangan lupa kalau bisa lebih menarik, kalian sajikan nanti dengan PPT, PowerPoint. Oke. Tapi sebelumnya boleh isi dulu kertasnya. Kelompok Luis, kelompok Olivia, Kita boleh lingkungan hidup ya. boleh. Lingkungan hidup ya. Kamu akan kirim kalian Adri, sosial yang berarti sosial. Oke. Kalian boleh tontonan, boleh tertulis. Silakan. Kemanusiaan. Karen? Apa teknologi dan inovasi. Oke. Karen, teknologi dan inovasi. sudah menerima keputusan saya. Oke.
dulu, kira-kira 5 menit pertama dulu ya. Kalau misalnya kurang boleh. Oke, silakan berdiskusi. Lalu buat PPT-nya. Ya, yang lain boleh menulis dulu di kertas, yang lain boleh buat tampilan PPT-nya dulu. Oke, ibu kasih 10 menit atau 5 menit pertama ya, 5 menit deh. Misalnya kurang bilang, kita kasih waktu. Boleh tahu cara mengapa dan bagaimana? Boleh. Oke, timer berjalan. Boleh buka handphone, boleh buka laptop. Boleh bantu desain. Bisa? Boleh video, boleh tulisan. Bisa. Yang menarik itu ya. Parent teknologi, Apana olahraga, Olivia lingkungan hidup, Aldrich sosial. Lihat sumber terpercaya atau tidak. Jangan cari yang yang artikel, carinya yang berita. Kalian buka Canva boleh. Baca berita yang sama, lihat di bawah satuannya. Apa saya lupa yang bagaimana masih iya kan dia ada harus saya tanya. Ini juga mengapa penampilan Samarinda termasuk di Efesus Cari yang news. Cari yang news sudah belum? Oke sih, coba lihat aja. Baik, nanti akan setiap kejadian begini. Coba cari KBBI, ayo. Kalau tahu itu kata baku atau tidak, cari di KBBI. Bisa jadi itu tulisan EED-nya salah, berarti bukan baku ya. dengan kecepatan dan navigasi. Mungkin itu sih. Semua udah ketemu ya, topik beritanya sudah ketemu ya. Langsung berbagi tugas untuk unsurnya. Oke. Aku sekarang kasih tahu kalian pasal. Bisa?
kepala berita, tapi untuk how harus baca semuanya. Biasanya gitu. Why juga harus baca semuanya. Oke, ini 5 menit pertama. Butuh waktu tambahan kan? Perlu banget. Oke. Lanjutkan saja, dikasih 5 menit berikutnya. Bagi tugas supaya semua udah ketemu ya, topik beritanya sudah ketemu ya. Langsung berbagi tugas untuk unsurnya. Oke. Aku sekarang kasih tahu kalian bakal bisa. Oke, bagus sekali. Langsung bergabung di bawah satu aja. Kuncinya di kepala berita, tapi untuk how harus baca semuanya. Biasanya gitu. Why juga harus baca semuanya. Oke, ini 5 menit pertama. Butuh waktu tambahan kan? Perlu banget. Oke. Lanjutkan saja, dikasih 5 menit berikutnya. Bagi tugas supaya sempat. Bagus sekali. Tinggal cari ciri kebahasaan 3 saja cukup, ketemu 4 bagus. Bagus sekali. Ada kata sulit, boleh cari di KBBI ya. Kalau ada kata sulit, ini artinya apa? Udah selesai. Gila ya. Setelah ini kita presentasi. Tidak perlu dihias-hias PowerPoint-nya, yang penting informasinya ada lengkap supaya teman-teman bisa lihat. Posisi termasuk. Iya. Tiga menit lagi. Coba kalau lihat sepertinya sudah mau selesai. Wow. Oh, udah berada. Bagus, tidak perlu dihias-hias. Yang penting ada ini ya, apa? Informasinya ada. Masuk kata-kata mana? Kalau di unsur. Oh, sekolah. Ketemu ciri bahasaan. Kurang satu aja lebih sih. Bukan senang-senang trofi. Bahasa baku termasuk juga ini ya, gabung atau pisah nulisnya. Ayo ingat materi itu, gabung pisah itu termasuk kata baku. Penulisan EYD-nya.
menit aja. 2 menit lagi, 2 menit ya. Oke, selesai. Ada waktu nggak? Kita boleh presentasi pakai laptop nggak? Boleh. Sudah selesai. Tidak sedikit lagi. Iya. Kalau ini boleh kasih ke ibu saja kan? Oh iya. Aku sudah lengkap. Yang penting lengkap. Dia saya boleh belakangan kalau ada waktu. Karena bukan punya kursi apa? Ada nggak tempat yang untuk? Oh, ada nggak tempat untuk isi mas? Siapnya mana? Oke, ini ada senyanya. Oke. Langsung. Ada apa? Hah? Bisa ditahan boleh. Sana cakep sendiri. Sana. Ayo. Ah. Di Nanti kalian bisa ngomong terima kasih. sana. Ini pakai maksud dong. Oke. 1 menit lagi. Aku kasih tambahan 1 menit lagi. Nanti yang presentasi boleh langsung by laptop aja ya. Nanti kalau laptopnya siapa yang sudah? Dikit lagi Kelompok Aktana Login sudah? Oh, cuma mau upload saja sih. Apanya? Ya, terus. Setelah ini boleh Karena kita proses apa namanya waktu ya? presentasikan. Oh iya, nelpon. Berapa persen lagi Janan? Oke. Sudah siap? Wow. Olivia gimana? Bisa kasih kayak gini nggak? Karena ini sebenarnya Ini aja, kok ini Pak by iya, kabel. masalahnya laptop saya nggak ada. Oh, oke. Yang itu ya. Boleh. Oke, timernya habis. Kayaknya kelompok Aktana sudah siap sih. Tinggal lagi nunggu laptop. Ya. Sambil nunggu Aktana kelompoknya ready, yang lain masih boleh selesaikan. Lalu kita coba. Kelompok yang maju, kelompok Aktana Logan. Kelompok 1 lah ya. Bisa, Logan. Ayo. Silakan. Silakan maju ke depan. Kelompok Aktana Logan siapa? Kalau ibu ya. Saya tolong taruh laptop. Iya, silakan. Oke teman-teman semua, kita lihat kelompok teman kalian untuk presentasi sebentar. Ya, kalian boleh lanjutkan pekerjaan kelompoknya nanti boleh. Oke, kita lihat mereka presentasi dan tolong disimak dengan baik karena kalian harus memberi tanggapan. Oke, silakan kelompok 1. Boleh. 3, 2, 1. Halo semuanya. Hari ini kita akan membawakan topik berita yang merupakan temanya olahraga. Ini adalah berita yang kita pilih. Oh, pulang dulu. Enggak ya. Oke, mungkin Logan bisa bacakan judulnya apa ya berita kita? Hilo Open 2025, Jonathan Christie cetak gelar, Sabar Reza dan Putri sukses jadi finalis. Pas sekali Dan ini adalah isinya, nanti kita akan lebih detail menjelaskan strukturnya. Siap. Terus ini strukturnya ada apa ya, Jeremy? Yang paling atas ya? Oke. Kepala berita yang mana, Jeremy? Ya. Terus Ziao, boleh kesini nggak Ziao? Oh yang mana? Ya, tunggu berita. Ini juga masih ada habis itu Ziao. Coba balik dulu. Oke. Tadi di Word ya? Pakai Canva dulu. Oke. Oke. Oke, son.
aja Ziao? Oh ini ada ekor berita ya. Oke, terima kasih. Yang paling bawah ada ekor berita. Itu berarti namanya apa? Struktur berita. Lengkap ya struktur beritanya. Ya. Oke. Dan di sini ada 5W1H. Kita menjelaskan aja pakai. Ya. Ini kan ada 5W1H. W-nya ada what, why, when, who, and where. Ya kan? Dan kita mulai dari what. Dari judulnya kita bisa tahu Jonathan Christie memenangkan Hilo Open dengan siapa aja? Ada Sabar Reza dan Sabar Putri juga memenangkan. Nah itulah apanya yang telah terjadi. Kalau who-nya, ini siapa ya? Ada Jonathan Christie, ada Sabar Karyaman Utama, Mokreza Mahlawi Isfahani, serta Putri Kusuma Wardani. When-nya kapan ya Logan? Pas lombanya yaitu pas Hilo Open 2025 ya pas November awal. Nggak dijelaskan. Baru ya berarti baru saja ya. Ya. Oke. Kalau di mana? Di Saarbrücken, Germany, dari Jerman. Lombanya. Itu what, who, when, where. Ya, Terus? belakangnya lagi ada. Oh, oke, masih ada. Oke. Oke, why? Oke, Logan kenapa? Jadi Mengapa? untuk bagiannya Jonathan Christie ini kemenangannya memperkuat posisinya sebagai di panggung internasional dan memberikan suntikan kepercayaan bagi tim Indonesia menjelang rangkaian turnamen badminton tahun depan. Dan bagi untuk yang penampilan si Sabar dan Reza serta Putri, mereka juga patut diapresiasi karena ya mereka menunjukkan kematangan dan mental juara meski belum berhasil angkat trofinya. Ya. Jadi nggak setiap kali mengikuti kompetisi bakal menang ya. Kalau Iya. itu harus juga punya jiwa atlet itu. Nah bawahnya ini ada bagaimana ya, saya akan menjelaskan. Pada partai final, Jonathan menunjukkan kontrol tempo dan ketenangan di momen krusial, memaksa lawan membuat kesalahan dan mengeksekusi poin-poin penting. Jadi saat waktu yang sangat menegangkan, dia itu masih bisa tenang gitu, memikirkan semuanya dengan hati yang tenang untuk bisa meraihkan juara. Oke, Untuk itu tadi apa? 5W1H ya. Oke. Nah, ciri kebahasaan ya, unsur kebahasaan. Mungkin bisa dibantu dengan Jeremy ya. Jeremy bisa bantu baca konjungsinya ada apa aja. Kalian ketemukan apa aja tuh konjungsinya? Oh, oke. Kalau Ziao boleh bantu baca kalimat langsungnya nggak? Really dan mengembangkan Nah ini kan bisa tadi Ibu bilang tanda petik ya. Ini ada tanda petik, bukan petik ya, tanda petik di sini. Berarti ini kalimat langsung. betul sekali. Kata baku yang kita ketemu ada badminton, sebenarnya bulu tangkis ya. Trofi ini udah kelihatan banget bahasa Inggrisnya. Momen dan event. Event Oh, sebenarnya berarti acara. masih muncul serapan bahasa Bahasa, lain ya. ya. Oke. Bagus Baiklah, sekali. berikut demikian adalah hasil observasi kita Luar tentang berita. biasa, Terima kasih Bapak. semuanya. Bagus sekali. Dari 10 menit berdiskusi dan berkelompok, kalian sudah menemukan struktur, unsur, dan ciri kebahasaan. Itu bagus sekali. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada tanggapan? Ada Oke. pertanyaan nggak? Perlu ditunjukin lagi. Coba, ada tanggapan nggak kira-kira dari mereka tuh apa yang ada kurang kah? Coba, Sleep kayaknya mau ngomong deh. ayo jangan malu-malu, tenang aja nanti kalian presentasi berikutnya ditanggapi juga. Oke, Olivia. Tadi dari sini ada berapa kayak kata-kata lebih fontnya terlalu kecil kayaknya. Kurang kelihatan ya. Mohon maaf atas tidak. Ya, karena pak tampilannya kan mendadak ya. Ini aja udah bagus banget sih. Oke. Apalagi yang paling penting kalau kita mempresentasikan sebuah berita adalah Sumber. sumber. Oh, iya. Itu penting banget tuh. Tadi kan di teks pertama Ibu Sifas ada tambahan sumber Republika. Itu penting banget. Atau kalau misalnya video, linknya supaya bisa dicek ulang. Lalu itu tadi dari mana sumbernya? Sumbernya dari tadi Radar bulan Radar Buleleng IT Ya. dari Bali. Oke, bagus sekali. Bagaimana? Kelompok lain? Ada lagi mau tanggapan atau bertanya? Ibu Ya. bolehkah saya pilih grup siapa yang akan mempresentasikan?
Coba kita lihat waktunya. Oh, sepertinya tidak cukup Atana. Cukup ya, sayang sekali. Ya, oke, bagus sekali. Ada lagi nggak tanggapan lain? Tadi sumbernya penting, terus waktu dan durasinya kalau itu video ya. Kalau itu video kalian harus memberikan apa ya, identitas berita itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian ada waktu dan punya minat, kita bisa banget nih meneliti. Misalnya dari tadi radar, apakah dia memenuhi syarat sebagai sebuah berita yang baik? Gitu. Tadi kayaknya masih muncul ya kata-kata serapan yang belum menjadi bahasa baku. Nah, itu penting sekali. Jadi nanti, oh kalau dari webnya pemerintah, lamannya pemerintah, ternyata bahasanya mungkin begini. Kalau webnya dari Republika, Kompas, Tempo, atau tadi radar begini. Itu bisa menjadi penelitian, ya. Jadi kadang tergantung pembacanya juga. Kalau pembacanya kebanyakan orang-orang eksekutif yang bekerja di kantoran, itu mungkin bahasanya lebih banyak penggunaan istilah-istilah ekonomi, istilah-istilah asing yang bagaimana. Kalau pembacanya anak-anak atau SMA, SMP, mungkin bahasanya lebih sederhana lagi. Anak SD lebih sederhana lagi. Jadi bahasa dalam berita kadang ditentukan juga siapa pembacanya. Untuk siapa ya berita ini? Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dan tanggapan lain? Itu gak ada ekor berita ya? Berarti ada ekor berita kan? Coba Ini ada ekor berita. Tadi Oke. Zio udah menunjukkan loh. Zio. Sini mana Coba, ekor beritanya? mengapa Akanda bilang itu ekor berita? Ada kata-kata apa? Pertama Zio dulu. Oke. Mana ekor beritanya? Coba tunjukkan Zio. Wish. Kenapa kelompok lain kalian berkata itu ekor berita? Karena ada kata-kata apa? Oke, jadi saya setelah membaca semuanya ini merupakan kayak kesimpulan ke semuanya gitu loh. Di sebenarnya dua ini ekor beritanya. Jadi kasih tahu kalau ini Jonathan Christie menempatkan namanya dalam perbincangan sebagai kontender yang diperhitungkan di level dunia, kayak itu udah tidak menjelaskan lagi saat kompetisinya dia. Jadi sudah secara keseluruhan cuma memberitahukan kita lagi, menegaskan ulang bahwa dia telah memenangkan ya lomba ini, turnamen internasional ini. Bagus sekali kelompok Atana, luar biasa, kita beri tepuk tangan ya. Luar biasa. Nah, di pertemuan berikutnya kalian boleh pilih kelompok mana yang harus maju. Oke, Dan. Oke, silakan duduk kembali. Saya pilih kelompok 4 Bu. Asik ya kita menganalisis berita. Sekarang kalian siap dengan handphone kalian? Masing-masing semua bawa? Bawa. Bagus sekali. Karena kita akan ada kuis interaktif. Supaya tahu sejauh mana sih udah ngertinya, udah mengerti, udah paham belum? Oke, silakan scan barcode ini. Bisa? Bisa cukup jelas. Gimana? Ya, mau ulang? Bisa nggak ya diulang? Coba deh. Bisa. Coba ulang, ayo. Mungkin 31 menit Bu. Gak apa-apa, ini kasih waktu tambahan. Oke. Bagi yang merasa, hah, saya bisa nih 10, ibu kasih waktu tambahan. Tenang. Oke. Silakan ulang. Sama. Coba diulang. Yang nilainya 10 juga boleh ulang loh. Bener gak tuh? Apakah tadi faktor keberuntungan atau benar-benar nilainya bagus? Berani kuis. Oke, ulangi coba, repeat, ulang. Tetap segitu. Luar biasa. Betul, akhirnya 10. Wow. Oh, udah. Ini udah diulang. Gimana? Ada berapa? Ini jagoan 18. Ulang coba. Yang 18.
Berikutnya 10 kan? Oke, itu berarti pemahaman. Ada nggak yang di bawah 5? Oh, bagus sekali, tidak ada. Berarti paling nggak kalian sudah memenuhi syarat untuk membaca berita dengan baik, bisa menganalisisnya dengan baik. Oke, bagus sekali, luar biasa. Oke, sekarang Ibu Siva ingin kita refleksi dari belajar kita beberapa pertemuan ini, dan tentu saja hari ini ya sudah menganalisis apa saja? Menganalisis 3 hal, yaitu pertama struktur berita, kedua unsur berita, terakhir ciri kebahasaan. Itu yang harus ada dalam sebuah berita. Oke. Pertanyaan refleksi pertama dibaca oleh Kimi. Tantangan yang paling susah apa? Ada 3 tuh. Menemukan unsur 5W1H, menentukan strukturnya, atau mengidentifikasi ciri kebahasaan. Yang susah apa? Yang paling kayaknya baca lagi deh, harus baca lagi deh gitu. Gak bisa sekali baca. Ciri kebahasaan, betul sekali. Ciri kebahasaan itu karena kadang-kadang kita baca mengalir aja nih, tahu artinya, tapi ternyata bahasa bakunya belum tentu, penggunaan ed belum tentu gitu. Berarti sama ya, sepakat bahwa mengidentifikasi ciri kebahasaan itu butuh ketelitian, kecermatan, bahkan harus membaca lebih dari 1 kali. Oke. Pertanyaan kedua, Olivia baca. Manfaat kemampuan memahami teks berita dalam kehidupan sehari-hari adalah Apa? Manfaat yang paling terasa nih, mengetahui informasi terkini, membedakan fakta dan opini, atau terhindar dari berita hoax. Coba, kalau menurut Olivia apa? fakta dan opini. Oke, jadi bisa bedakan ini fakta loh, yang ini opini. Kalau yang lain? Logan? Menurut Logan manfaat kita jadi belajar ini tuh, saya jadi tahu nih. Kalau tadi Olivia bilang kan fakta dan opini, saya jadi tahu ini fakta loh, ini opini. Jadi kita bisa membedakan dan mengambil sikap. Kalau fakta kan yang perasaan. Sama ya, membedakan fakta dan opini. Jangan semua informasi disebut hal penting. Kita harus ada yang paling penting, ada yang cukup penting, ada yang tidak penting. Nah, jadi kita harus bisa menyaring tuh. Jadi ini penting sekali, ini cukup penting, ini tidak penting, jadi bisa diabaikan. Jangan semua informasi ditelan semua. Kita butuh kemampuan untuk bisa membedakan mana fakta, mana opini. Oke. Ketiga dibaca Atana. Cara kalian memastikan berita yang dipilih valid dan bukan hoax adalah Apa? Caranya bagaimana? Ini valid itu berarti benar ya. memeriksa sumber dan tanggal terbit. Setuju yang lain? Kenapa? Sumber harus terpercaya. Betul sekali. Sumber itu kan yang baca banyak orang. Jika ada kesalahan fakta atau data, tentu akan diberi kritik. Gitu. Sementara kalau membaca dari media sosial itu banyak sekali, bacaan itu banyak sekali, dan kita tidak bisa kadang-kadang tidak bisa menolaknya, tapi kita bisa memilihnya. Gitu. Banyak sekali, kamu tidak boleh memberi berita ini dong, nggak bisa. Semua orang berhak untuk memberi informasi, tapi kita berhak juga untuk memilih informasi apa yang cocok untuk kita. Gitu. Atau melihat dari banyaknya komentar netizen. Kadang tuh baca komentarnya lebih seru daripada baca beritanya kan. Jadinya, tapi itu tidak bisa juga kita jadikan sebuah patokan. Kalau komentarnya rame atau banyak yang komentar, ini berarti beritanya penting banget. Tidak juga, kembali itu ke masing-masing sekali. Jadi penting sekali untuk tahu sumber dan tanggal terbit. Sama seperti tadi ketika kita presentasi, ingat ya, kelompok berikutnya nanti cari sumbernya yang terpercaya, cari tanggal terbitnya, baik itu berupa tulisan atau audio visual. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Sudah bisa ya untuk kalian memilah-milah mana bacaan yang penting, yang baik untuk kalian. 5W1H. Jika kalian nanti masuk ke dunia universitas, itu penting sekali loh. Nggak semua informasi itu berita, bisa aja pendapat atau opini. Oke, sejauh ini ada yang bisa kasih kesimpulan dari materi teks berita? Ayo dong, satu kesimpulan boleh, siapa aja, satu-satu. Logan, kayaknya Logan angkat tangan nih. Oke, kesimpulannya Logan. Kita hari ini belajar struktur, unsur, dan ciri kebahasaan teks berita, dan
Dia menganalisis teks contoh teks berita. Bagus sekali. Itu belajar kita dari tadi yang menganalisis 3 hal itu. Coba dari 3 hal itu ada nggak kalian tuh kayak oh jadi baru tahu nih harus begitu ya ternyata. Ada lagi nggak? Coba. Saya jadi tahu loh kalau ternyata stiker itu bahasa baku. Oke. Aku jadi tahu namanya tanda petik bukan tanda kutip. Oke, tanda petik itu untuk penanda kalimat langsung. Ada lagi? Ya saya Aku jadi tahu artinya bansos. bansos. Tadi apa dipikirnya? Bansos apa tadi? Bantuan sosial. Tapi menarik ya tadi. Jadi berita itu selain harus faktual, objektif juga harus menarik. Itu menarik sekali loh, ada orang dikasih bantuan sosial tapi nggak mau dikasih stiker di rumahnya. Mungkin tadi karena itulah berita itu muncul banyak kata karena, memberi alasan. Karena saya tidak suka rumah saya disediakan itu. Kedua, karena saya bukan orang miskin, saya orang mampu, jadi jangan kasih saya bansos atau malu dan lain-lain. Karena masih banyak yang miskin, kasih aja ke yang miskin. Nah, jadi muncullah kondisi karena sebagai alasan. Itu jadi berita faktanya ada, 5W1 hanya ada, informasi lengkap tapi juga menarik. Oke. Ada lagi nggak? Coba tambahkan dari berita tadi. Atau muncul nggak sih? Kadang-kadang berita nggak semua 5W1 hanya ada loh. Bisa jadi loh. Kita membaca berita, how-nya mana ya? Udah berkali-kali baca, how-nya mana ya? Gitu. Kadang ada berita yang tidak lengkap seperti itu. Itu menjadi objek penelitian juga nih. Oh, kalau sumbernya ini kadang-kadang susah banget ya untuk cari unsur how-nya atau why-nya. Sementara yang lain what, where, when, sama apa lagi itu ada di kepala berita. How sama why-nya harus baca dulu dari awal sampai akhir. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Atau di kuis tadi? Oke, di kuis tadi. Yang nilainya tadi 9, apa kesalahannya? Coba. Salah baca doang. Tapi kuis kalian yang tadi kalian kerjakan itu sesuai kan? Dan sudah dipelajari baru bisa dijawab. Ada fakta dan opini. Oke, waktunya masih ada? Ada yang mau kasih tanggapan? Coba. Atau yang tadi kelompok berikutnya itu. Coba. Gampang nggak menemukan 5W1H-nya dan ciri kebahasaannya? Coba kata baku apa? Deh, kata bakunya dulu yang kalian temukan. Lebih susah karena yang itu kita belum ketemu. Oke. Tadi ada di berita kita ada oksigen, kan tadi oksigen kayak dari bahasa Inggris ya. Oh, pakai Y ya? Oksigennya pakai Y tulisannya. Iya. Oke. Jadi kita kadang harus teliti dan cermat, terutama bahasa baku karena kadang penulis berita yang penting nulis cepat. Tapi tidak diedit lagi, namanya disunting. Sunting itu berarti melalui sebuah proses pemikiran panjang. Ada bagian khusus dalam sebuah penerbitan berita, namanya editor. Editor itu sunting, jadi dia menganalisis dulu, membaca ulang, oh ini ED-nya salah. Misalnya kata di balai, tulisnya di balai, dengan satu lagi di spasi balai, yang mana yang betul? Di spasi balai. Atas atau bawah? Bawah, karena kata tempat. Ada juga ditulis dengan di spasi tulis. Yang mana yang betul? Oke. Apa yang membedakan? Sama-sama di loh. Sama-sama di loh. Karena tulis Kata kerja. Betul. Yang ini adalah tempat, posisi, lokasi. Yang ini verba, menunjukkan sesuatu, melakukan sesuatu. Ditulis, disimpan, dibaca. Nah, kadang-kadang itu terabaikan dari sebuah berita. Terus ada juga misalnya kata-kata apa yang jajet. Sebenarnya kita udah punya padanan lah, tau nggak? Padanan jajet. Bagus sekali. Tapi orang-orang nggak tahu loh gawai itu apa. Beberapa nggak tahu gawai apa. Coba teman-teman mana gawainya? Apa ya gawai? Apa ya gawai? Itu jajet. Jadi kata-kata itu harusnya sering dipakai, terutama untuk anak muda. Coba kamu mana gawai kamu? Gawai itu awalnya dibikin apa ya? Jadi banyak sekali serapan bahasa lain yang yang ada di bahasa Indonesia. Kemudian kita serap. Coba selain itu kata apa lagi? Mungkin Karen menemukan bahasa baku yang lain.
Magnet? Itu baku. Itu udah baku deh, emang magnet. Oh, antum tulisannya seperti apa? Coba ini aja. Tulisannya mana? Magnet atau magnet? Yang kiri atau yang kanan? Yang baku. Ya, betul yang ini. Kalau kita ragu, kita bisa cari KBBI dari Ibu Syifa tunjukkan sebentar ya mengenai KBBI daringnya. Oh ya, oke. Ketika kalian mencari berita, kalian bisa cari misalnya tadi ekonomi. Siapa ada nggak di sini kelompok ekonomi kreatif? Gak ada ya. Coba lihat olahraga deh. Olahraga. Terus kalian bisa cari yang news. Gitu. Jangan yang AI model. Yang news di sini banyak nih. Tapi ini pun bisa kita analisis apakah memenuhi syarat sebagai sebuah berita. Lalu tadi KBBI ya, KBBI online, KBBI daring. Di sini pencarian KBBI daring, misalnya tadi kita mau tahu tentang apa ya? Magnet. Oke. Oh, mari. Atau kata yang lain deh, stiker. Kok tidak muncul? Karena mau dia terbatas ya. Jadi ini kalau kalian coba-coba by handphone atau gawai kalian bisa gitu ya. Atau sebenarnya perpustakaan kita ada. Oke, karena waktunya sudah mau berakhir, kesimpulannya adalah pertama pembelajaran kita memahami dan menemukan unsur 5W1H, struktur dan ciri kebahasaan dalam sebuah teks berita. Melalui kegiatan membaca, menggarisbawahi, kita tidak hanya mencari informasi, ya, tapi juga memahami fakta dan belajar lebih teliti. Tidak cukup hanya satu kali membaca, tapi bisa lebih. Gitu. Pesan Ibu Syifa adalah jadilah membaca berita yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Oke, jangan semua hal dianggap penting. Ingat, ada yang penting, cukup penting, tidak penting. Oke, sejauh ini ada lagi pertanyaan? Oke, sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa dulu bersama. Satu orang memimpin, pertama lagi ya. Oke, kita berdoa dengan tenang. Silakan. Mari kita berdoa dalam agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagus, terima kasih sekali atas pembelajaran hari ini. Kita sama-sama sudah belajar dengan baik. Ibu Syifa mengucapkan terima kasih. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, dari hari kemarin. Dan besok menjadi hari yang lebih baik lagi daripada hari ini. Oke, suatu hari kalian tidak hanya menjadi pembaca berita, tapi juga kalian yang akan menyampaikan berita tentang diri kalian di dunia. Dan menjadi orang penting di dunia yang bisa membawakan berita. Oke? Terima kasih semuanya. Silakan bereskan alat tulis kalian semua. Itu ada PR nggak ya? Yang tadi aja dibantu ya. Terima kasih Yes. Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ayo bereskan bukunya, alat tulisnya. Oke, sudah bereskan. Rapikan semuanya, masukkan ke dalam tas. Kita berjumpa lagi besok dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa, selamat sore. Selamat sore. Bersiap, berdiri, memberi salam. Terima kasih Ibu Syifa.